underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, kabarnya tahun depan untuk produk yang belum bersertifikat halal akan dikenakan sanksi. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini peraturan pemerintah bahwa produk makanan, minuman dan sebagainya ya, itu yang harus pakai sertifikasi halal. Ya. Itu memang diwajibkan. Ya, dan kelihatannya akan dimulai berlaku itu tahun depan, tahun 24 ya. Nah, sekarang melalui Undang-Undang Cipta Karya atau Omnibus Law tadi itu memang sudah ada perbaikan ya. Artinya bahwa lembaga yang bisa mengeluarkan sertifikasi halal itu tidak hanya MUI pusat. Tapi MUI yang ada di kota, yang ada di kabupaten itu juga bisa. Maka memang ini sudah disederhanakan. Ya. Dan bahkan kemarin kita dengar ada 1 juta UMKM yang akan diberi gratis untuk mengurus sertifikasi halal. Bagus ya. Cuman belakangnya itu yang agak enak, embel-embelnya itu loh ya. Ini ceritanya kalau yang tidak pakai sertifikasi halal maka akan dikenakan tindakan tegas. Nah, tindakannya apa? Ya, kalau tidak ada sertifikasi halal terus itu tidak boleh dijual. Nah, ini apakah bijaksana? Ya. Terus bagaimana dengan nasib kalau memang produk yang dibuat dan dijual itu ternyata tidak bisa keluar sertifikasi halalnya? Ya. Misalnya apa Om Bob? Ya, misalnya ini kalau kita dari kerupuk yang dari Pulau Bali itu kan sudah tahu bahwa kerupuknya itu terbuat dari babi. Ya. Itu kan nggak bisa keluar sertifikasi halalnya. Ya. Nah, terus gimana? Tidak boleh dijual. Ya. Ya kan? Gimana? Ini kan susah nih ya. Betul. Nggak cuman itu, misalnya kosmetik yang memang pada dasarnya itu harus mengandung unsur-unsur yang tidak halal. Ya, itu bagaimana? Juga tidak boleh dijual. Pabriknya harus ditutup. Nah, ini gimana? Ya, jadi ini memang menimbulkan dilema. Ya, jadi mungkin pada saat membuat undang-undang ini mereka anggota yang terhormat yang dalam urusan halal ini, makanan sertifikasi halal ini mungkin semangatnya luar biasa. Ya, semangatnya 45 ya. Jadi merdeka atau mati, ya misalnya begitu kan. Nah, ini jadi dia terus langsung aja tanpa pikir panjang langsung masuk bahwa ini kalau nggak bisa diedarkan atau kena tindakan. Padahal Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Di Minahasa itu kan ada juga itu ya yang diperjualbelikan daging itu ya itu ya kan. Nah gimana? Ini kan susah. Betul. Ya, yang dinamakan itu apa daging RW ya, itu biasanya kan juga memang menjadi tradisi mereka. Nah, sekarang misalnya minuman yang dibikin di Bali, brem, yang ada alkoholnya, itu kan nggak bisa keluar sertifikasi halalnya. Betul. Nah, itu terus gimana? Pabriknya suruh nutup. Ya, tapi sebenarnya apakah di luar negeri juga ada wajib halal, Om Bob? Ya, sebetulnya di luar negeri itu ada sertifikasi halal, tapi sifatnya tidak wajib. Oke. Indonesia betul, karena Indonesia itu kan penduduk Muslimnya terbesar di dunia. Ya. Memang pasarnya itu kan luar biasa untuk orang-orang Muslim ya. Kalau target marketnya orang Muslim, ya sertifikasi halal itu penting. Ya, tetapi kalau di luar negeri aja tidak diwajibkan, ini kan lebih manusiawi ya. Jadi lebih toleran ya. Kan tidak semua orang harus agamanya tertentu. Kan macam-macam kan, Bhinneka Tunggal Ika kan. Nah, makanya sebetulnya sertifikasi halal itu boleh dikeluarkan kalau ada perusahaan atau perseorang yang minta. Minta saya di sertifikasi halal ya boleh. Tapi kalau yang tidak minta ya tidak perlu dikasih sertifikasi halal. Tapi ya jangan dilarang dijual. Karena masyarakat sudah tahu kalau yang halal ada labelnya halal. Kalau nggak ada label halalnya mungkin tidak halal. Ya, jadi sebetulnya bisa seperti itu. Om Bob, kalau lembaga di daerah ini juga bisa memberikan sertifikasi halal, ini pemeriksaannya seperti apa Om Bob? Ya, pemeriksaan ini halal atau tidak itu kan memang memerlukan laboratorium ya.
Ya, tapi kita bersyukur bahwa pemerintah telah memberi semacam way out ya, bahwa perusahaan-perusahaan di samping bisa minta sertifikasi halal daripada lembaga yang tadi ditunjuk sampai ke tingkat kota madya maupun kabupaten, itu sebetulnya bisa atas dasar pernyataan dari pabrik itu. Jadi kalau kita punya pabrik makanan atau minuman atau kosmetik, kita yakin bahwa kita memang ini prosesnya itu halal, dia boleh mengeluarkan sertifikasi atas pernyataannya dia bahwa produknya saya itu halal. Ya, pelaksanaannya nanti bagaimana mungkin masih diperlukan namanya petunjuk ya. Petunjuk pelaksanaannya, tetapi pemerintah cukup fleksibel dalam hal ini. Namun yang banyak dinyatakan keberatan oleh para pengusaha adalah bagaimana kalau mestinya ini jangan diwajibkan, tapi bisa meminta sertifikasi halal. Jangan diwajibkan. Diwajibkan itu sebetulnya juga menjadi diskriminasi untuk memberi peluang orang berusaha. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.